Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Naurana Syaramita Fauza. Perkenalkan nama saya Maywina Fisika Tenisri Putri. Nama saya Indus Karayu. Nama saya Muhammad Ebrin Bahari Santoso. Perkenalkan nama saya Tasya Amalia. Saya Ratu Getsa. Saya Damoza Lindra Hartanto. Jadi di sini kita bakal ngomongin tentang komunisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunisme. Jadi definisi komunisme adalah ideologi yang berkenan dengan filsafat sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama. Sehingga masyarakat komunis memiliki tingkatan yang sama walaupun berbeda kelas. Tujuan lain dari komunisme itu adalah yang pertama dengan menghilangkan sistem ekonomi kapitalis dan digantikannya dengan sistem ekonomi sosialis, di mana itu kayak nggak ada kepemilikan pribadi, melainkan adanya kepemilikan bersama. Terus itu tuh sudah dijelaskan oleh Maywina di bagian definisi. Yang kedua itu adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, dan yang ketiga itu adalah menciptakan sistem politik yang demokratis. Arti demokratis di sini tuh adalah dia itu di mana keputusan itu tuh diambil secara kolektif, di mana kekuasaan kolektif ini dipegang penuh oleh masyarakat sehingga mendapat dorongan yang aktif dan penuh dari masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang negara yang masih menganut paham komunisme. Nah, di sini ada beberapa negara-negara seperti contohnya Cina, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara yang pernah menganut komunisme. Oke, di sini ada negara Uni Soviet atau disebut juga dengan USSR pada tahun 1922 sampai 1991. Ada Angola pada tahun 1975 sampai 1992. Terus ada Benin pada tahun 1972 sampai 1990. Ada Ethiopia pada tahun 1987 sampai 1991. Ada Mozambik pada tahun 1975 sampai 1990. Ada Hongaria pada tahun 1949 sampai 1989. Terus ada Polandia pada tahun 1944 sampai 1989. Terus ada Asia di sini kita ada Afghanistan pada tahun 1978 sampai 1992. Dan ada Yaman di sini ya pada tahun 1969 sampai 1990. Apa aja sih dampak-dampak positif dari komunisme? Yang pertama itu adanya kesetaraan di setiap individunya, sehingga tidak ada individu yang merasa lebih unggul ataupun lebih rendah. Yang kedua, jarang terjadi krisis ekonomi ataupun kasus kelaparan. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengatur masalah ekonomi dengan sistem terpusat, sehingga masyarakat hanya tinggal mengikutinya saja. Nah, yang terakhir itu, pemerintah lebih mudah mengatur angka pengangguran hingga inflasi. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak negatif dari komunisme. Yang pertama, tidak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, hak asasi manusia kurang dihargai. Yang ketiga, pemerintah melakukan kegiatan monopoli yang tentunya berdampak sangat merugikan masyarakat. Dan yang keempat, motivasi setiap individu berkurang untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai usaha sendiri. Meskipun mereka telah bekerja keras, posisi mereka akan tetap sama dengan orang lain. Apabila perkataan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.